Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Amang Inang yang merayakan hari ini. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada kita kesehatan, sukacita. Dan juga buat kita semua yang sedang dalam pergumulan, biarlah kita percaya solusi ada di tangan Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera bagimu yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Amang Inang, saudara yang kekasih. Nats kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 10 ayat 21. Demikian dikatakan, pada waktu itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Nats ini mau berbicara tentang kembalinya. Dikatakan di dalam ayat sebelumnya di ayat 17, kembalinya 70 orang murid Yesus. Kembali mereka penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena apa? Mereka berhasil memberitakan firman di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di sini, kalau kita punya murid berhasil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai guru, tentunya pasti bergembira. Di sini Yesus sangat bergembira karena keberhasilan daripada murid-muridnya. Yesus sangat bersyukur kepada Bapa atas kerja yang dilakukan para muridnya, tidak main-main, tapi mereka benar-benar melayani Tuhan. Ini menampakkan bahwa murid-muridnya melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang segala kalangan, baik orang kecil maupun orang-orang yang besar, dan juga dalam status sosial apapun. Semuanya mendapatkan sukacita atas keberhasilan pemberitaan ini. Ayat ini juga menceritakan tentang bagaimana reaksi seorang guru melaporkan bahwa anak-anaknya sudah melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Kalau Yesus bersyukur kepada Bapa, pasti tentunya rasa syukur itu ada karena apa kita bersyukur. Di sini yang mau kita lihat, karena Allah tetap memberikan karunia kepada para murid semuanya. Dan Allah mengenal bagaimana kita yang ditempa menjadi pelayan-pelayannya melakukan tugas dengan baik. Kalau kita melihat di sini bahwa sebagian orang-orang di sini mengaku bahwa ada kelompok setan-setan yang menaklukkan kekuatan mereka hanya dengan mengatakan di dalam nama Yesus segala kuasa yang ada di dunia ditaklukkan. Allah berkenan kepada Yesus, bahkan berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah orang-orang yang merasakan pelayananmu. Berbahagialah orang-orang yang melihat kepadamu. Berbahagialah segala mata melihat apa yang kamu lihat. Karena hanya mereka yang terpilih yang dikaruniakan kesempatan untuk melihat yang tidak dilihat orang lain. Di sini kuasa Tuhan sangat luar biasa bekerja. Kita tidak pernah tahu bagaimana rahasia Tuhan.
Tetapi sekarang kalau kita pikir-pikir dalam kehidupan sekarang, mana dalam kehidupan kita lebih banyak bersyukur, bersukacita, atau terus mengeluh dan selalu menuntut? Mari kita evaluasi. Di sini Tuhan mengajarkan supaya setiap orang harus mampu mengucap syukur atas segala yang terjadi. Baik kejadian itu sukacita, duka cita. Karena sekalipun duka cita, kita tidak tahu rencana Tuhan. Bagaimana mungkin kita sedang menghadapi duka cita, kita harus mengucapkan syukur, terima kasih. Karena mungkin Tuhan memiliki rencana yang terindah. Dan inilah penyampaian pengajaran yang disampaikan oleh murid-murid, sehingga semakin banyak orang yang berbahagia, semakin banyak orang yang mengucapkan syukur, dan juga semakin banyak orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan bahwa kelak Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita tidak bisa merasakan turut campur tangan Tuhan dalam hidup ini, bagaimana kita mampu bersyukur? Bagaimana kita mampu berbahagia? Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan tidak mempunyai arti. Tetapi sedikit yang kita lakukan, kalau kita percaya itu adalah perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya menjadi ucapan syukur dan kebahagiaan buat kita. Mari kita pakai waktu kita untuk selalu bersyukur, sehingga melalui syukuran ini yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita akan merasakan suatu kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan orang lain. Kebahagiaan itu dapat kita rasakan sendiri karena persekutuan kita yang indah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Dalam hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan mengutus murid-murid untuk memberitakan firman, dan itu berjalan dengan baik. Bahkan laporan para murid berhasil, mereka melakukan penginjilan, memberitakan firman Tuhan ke segala penjuru dan ke segala kalangan. Tuhan, biarlah firman ini juga hinggap dan sampai kepada kehidupan kami, sehingga kami mampu bersyukur, berterima kasih, kami mampu berbahagia atas kehidupan kami. Biarlah kiranya kami berdoa kebahagiaan ini dimiliki oleh semua orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bagi mereka yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Tuhan tambahkan umur yang panjang, Tuhan berikan kemesraan di dalam keluarga, dan Tuhan juga memberikan berkat berlimpah kepada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit, di rumah, bahkan yang mungkin pergumulan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Tuhan, kuatkan hati mereka dalam menghadapi sakit penyakit yang mereka derita. Turunkan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami tahu hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, agar kami boleh tetap selalu memohon dan bersyukur karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk keluarga, pribadi lepas pribadi yang menghadapi pergumulan berat pada hari ini. Tuhanlah yang memberikan solusi. Tuhanlah yang mengangkat beban mereka, sehingga mereka juga boleh bersukacita, mensyukuri berkat dan rahmat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.